Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku dimanapun berada. Pada hakikatnya, waktu bagi manusia adalah usianya. Waktu adalah inti hidupnya yang abadi. Bahagia atau sengsara, waktu berlalu. Tak ubahnya awan yang berjalan. Jika waktu dimanfaatkan untuk Allah dan dengan menyembah kepadanya, maka itulah nilai mahal umurnya. Sedangkan selain itu, tidak ada nilainya seperti umur binatang. Jika waktunya digunakan untuk kelengahan dan kemaksiatan, maka usianya yang paling baik adalah ketika ia tidur dan kosong tanpa berkarya. Lalu kematian lebih baik baginya daripada hidup menambah dosa. Dunia tempat tinggal luas terhampar. Di sana pesona dan fata morgana dikejar. Para pelengah terlena dalam tidur, seolah keabadian telah mereka atur. Hingga petaka datang menyambar. Pemaklumatan waktu segera mengantar ke alam kubur menyambut umur. Lalu tiada lagi bakas, semua hancur. Yahya bin Mu'az berkata, aku tidak menangis karena kematian, tetapi aku menangis karena kehilangan bekalku menghadapi kematian. Sedangkan Bilal bin Sa'ad berkata, ketahuilah bahwa Anda sekalian sedang bekerja dalam batas hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang. Dalam dunia kepanaan untuk dunia kekekalan, di alam susah payah dan kesedihan untuk alam kenikmatan dan kebahagiaan. Karena hari-hari untuk membekali diri sangat pendek dan perjalanan dunia hanya sementara, maka orang yang rugi adalah yang melewati hari-harinya untuk mengumpulkan dosa dan menghabiskan usianya untuk mengurangi pahala. Sehingga dikatakan bahwa orang yang hari ini seperti hari kemarinnya, sebenarnya ia dalam keadaan merugi. Karena setiap saat hari terus mendekatkan pada kematian, maka setiap muslim harus peduli dengan harinya dan segera melangkah pada usia yang terus berjalan dan saat yang terus melaju dan akan berhenti untuk sementara, lalu bergegas meninggalkan diri. Maka pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apa yang telah dilakukan untuk akhirat? Hari kemarin adalah ajal, hari ini adalah amal, dan esok adalah harapan. Kematian adalah batas usia, kuburan adalah rumah istirahatnya, tanah menjadi kasurnya, dan cacing menjadi temannya. Dalam keadaan demikian, ia menanti peristiwa besar yang amat menakutkan, hari kiamat, yang menjadi batas waktu yang menentukan nasib dirinya. Napas kita terus berjalan, setia menuntun ke pintu kematian. Hari demi hari digulung tanpa henti. Padahal itulah tahap yang kita miliki. Tidak ada yang lebih meyakinkan selain datangnya kematian. Maka jika keburukan yang menguasai dan dia biarkan merasuk dalam diri, alangkah buruk tenggelam dalam kelenaan di usia sebelum tumbuh uban. Bagaimana dengan si tua yang lupa diri, padahal liang lahat telah lama menanti. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, orang yang punya dua saudara yang berpisah jauh dan sedang menanti kedatangan salah satu di antara mereka, sedangkan satunya lebih diperkirakan datang sebulan lagi atau setahun, maka ia akan mempersiapkan diri untuk menyambut saudaranya yang akan datang besok. Bukan yang akan datang sebulan atau setahun lagi. Jadi persiapan tidak bisa dipisahkan dengan penantian. Bagi orang yang mengharapkan kematian datang 1 tahun lagi, ia kurang peduli pada persiapan membekali diri untuk menghadapi kematian dalam jangka waktu itu. Yang demikian menghalangi dirinya untuk bersegera melakukan sesuatu untuk menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebab ia memandang waktu dirinya masih mempunyai banyak kesempatan pada tahun itu, sehingga menangguhkan amalnya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada,
Sekelumit tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pengingat kita untuk selalu beramal dan beramal untuk hidup di alam dunia sementara ini, dan kita akan berkekalan hidup di alam akhirat, dan kita tidak pernah tahu kemana kaki kita akan melangkah, ke surga atau ke neraka. Persiapkanlah diri kita selama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dalam dunia ini. Demikian yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.